Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan ada yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Kata Prabowo, untuk lucu-lucuan boleh lah. Itulah yang saya sebutkan, Prabowo itu sangat kelihatan menganut mazhab zero enemy. Jadi sehebat apapun pertentangan politik, upaya-upaya untuk membenturkan politik, bagi Prabowo itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mau menggunakan argumen-argumen spekulatif, ketika ada wacana terkait dengan hubungan Jokowi dengan Prabowo, pasti yang dituduh mereka itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas pernyataan Prabowo Subianto dalam acara Muslimat NU, di mana dalam sambutannya Prabowo mengatakan ada yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Kata Prabowo, untuk lucu-lucuan boleh lah. Nah, bagi saya itu adalah satu pernyataan yang cukup menarik, karena Prabowo itu kan menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Jokowi itu baik-baik saja dan tidak terganggu oleh apapun. Tapi dalam beberapa hal saya coba untuk menjelaskan dalam berbagai perspektif. Pertama, ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa bulan madu politik antara Jokowi dengan Prabowo Subianto itu masih berlangsung. Jadi sehebat apapun misalnya upaya-upaya untuk membentur-benturkan Prabowo dan Jokowi, itu pastilah tidak akan berhasil. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu di berbagai kesempatan, Prabowo Subianto memang selalu memberikan respon dan respect kepada Jokowi sebagai sosok yang kemudian dijadikan mentor. Dan dalam banyak hal Prabowo mengatakan ketika menghadap Hovifah itu juga tidak terlepas dari bagaimana arahan-arahan yang disampaikan oleh Jokowi. Jadi itulah yang saya sebut sebagai buah bulan madu politik, karena harus diakui kontribusi Jokowi salah satunya terkait dengan Prabowo jadi presiden itu memang tidak bisa dihilangkan. Itu yang sepertinya membuat Prabowo Subianto sampai kapanpun rasa-rasanya sulit untuk menghilangkan jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Nah, yang kedua, kalau kita mau menghitung rata-rata, Prabowo Subianto ini kan mazhabnya adalah mazhab politik yang mengedepankan stabilitas itu di atas segala-galanya. Karena kalau masih banyak wacana, masih banyak isu yang selalu ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, tentu ini tidak kondusif dalam membangun ekosistem politik yang ada di Indonesia, termasuk juga tidak kondusif ya bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan mencapai 8% di masa-masa yang akan datang. Tentu stabilitas politik ini sebenarnya menjadi mazhab begitu banyak pemimpin-pemimpin dunia, karena sulit berkembang ekonomi kalau masih banyak resistensi dan konflik politik antar elit. Termasuk misalnya soal riskannya bagaimana para investor itu mau tanam uang dan modalnya di Indonesia kalau para elit-elit itu masih saja terjadi konflik politik yang kemudian tidak berkesudahan. Jadi minimal di panggung depannya Prabowo itu ingin kasih pesan ke semua orang bahwa Prabowo Subianto itu tetap memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jokowi gitu ya. Termasuk juga dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, dengan SBY baik, termasuk juga dengan Megawati juga baik. Itulah yang saya sebutkan, Prabowo itu sangat kelihatan menganut mazhab zero enemy. Jadi sehebat apapun pertentangan politik, upaya-upaya untuk membenturkan politik, bagi Prabowo itu tidak ada gunanya. Karena secara prinsip persatuan, konsolidasi, dan stabilitas politik adalah kunci utama bagaimana membangun satu ekosistem kehidupan, ekosistem politik, dan ekosistem ekonomi yang mantap di atas segala-galanya. Nah, kemudian yang menurut saya yang ketiga yang menarik, publik itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih pihak-pihak yang menginginkan supaya Prabowo itu pisah dengan Jokowi? Ya, tentu sampai hari ini secara eksplisit tak ada satu orang pun ataupun tidak ada satupun partai politik yang kemudian menginginkan Prabowo Subianto itu berpisah dengan Jokowi. Tapi kalau kita mau menggunakan argumen-argumen spekulatif, ketika ada wacana terkait dengan hubungan Jokowi dengan Prabowo, pasti yang dituduh pihak-pihak yang kemudian ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi itu satu. Mereka itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jadi para pendukung Ganjar dan Anies ini memang kelihatan sekali aktif ya di media sosial, termasuk di media-media online yang kemudian dalam komentar-komentarnya yang disampaikan secara terbuka, praktis setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, tentu publik berharap ya bahwa Prabowo Subianto itu menunjukkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat.
Tidak lagi misalnya mengesankan Prabowo sebagai orangnya Jokowi, tidak lagi mengesankan Prabowo itu adalah orang yang dulu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jokowi dalam konteks Pilpres 2024. Artinya apa? Ke depan orkestrasi politik Prabowo, kepentingan politik Prabowo, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus kelihatan murni dan orisinal ditunjukkan oleh Prabowo sebagai presiden, bukan lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat perdebatan 100 hari kinerja Prabowo kemarin, pasti salah satu pertanyaannya adalah apakah Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Jokowi atau tidak. Sebenarnya publik yang berusaha untuk mencoba bagaimana Prabowo berpisah dengan Jokowi dalam konteks itu, bukan dalam konteks hubungan politik yang baik, bukan dalam konteks bagaimana Jokowi itu punya kontribusi terkait dengan pemenangan Prabowo, tapi secara prinsip bahwa Prabowo saat ini adalah presiden, yang lain itu bukan presiden, yang lain itu adalah orang biasa, hanya sebatas mantan presiden, dan saya kira orkestrasi dan kedekatannya tidak terlampau atau jangan terlampau diamplifikasi, karena dikhawatirkan seorang presiden di Republik Indonesia ada kesan misalnya masih tunduk dan patuh kepada mantan presiden sebelumnya, itu kan tentu tidak mau dilihat oleh rakyat ya, dan tidak mau dilihat oleh para netizen. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian tuduhan-tuduhan yang kemudian mengarah kepada siapa kira-kira pihak yang kemudian punya keinginan memisahkan Prabowo dengan Jokowi adalah para pendukung-pendukung Anies dan pendukung-pendukung Ganjar. Bagi mereka, kalah dalam Pilpres persoalan biasa. Tapi bagi pendukung Anies dan Ganjar, tentu mereka ingin melihat Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini tentu menjaga jarak politik dengan siapapun mantan-mantan presiden di Indonesia, sehingga tidak ada istilah yang disebut oleh SBY dengan matahari kembar. Itu yang saya sebut sebagai bentuk kepercayaan, sebagai bentuk dukungan yang penuh kepada Prabowo bahwa per hari ini Prabowo itu adalah presiden. Per hari ini Prabowo itu sudah 4 bulan menjadi orang penting di negara kita. Jadi kesan-kesan bahwa Prabowo itu masih berada di bawah bayang-bayang siapapun harus diamputasi dan mulai dikesankan. Karena tentu ke depan tantangan ekonomi dan politik kita itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Lalu betul. Siapa lagi yang kemudian dituduh sebagai pihak yang kemudian ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi? Ya kalau kita mau menuduh sebuah partai ya pastinya PDIP yang paling banyak dimention. Bahkan kalau kita melihat bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo, pasti yang dimention adalah PDIP. Ketika Jokowi dan Prabowo bertemu, pasti yang dimention adalah PDIP. Karena ada satu argumen yang dibangun. Jokowi per hari ini selama memiliki hubungan baik dengan Prabowo Subianto, itulah yang selalu disebut sebagai penghambat bagaimana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo. Itu artinya kalau Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja, ini bisa jadi pintu masuk kepada PDIP, bisa menjadi pintu masuk kepada Megawati untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian partai politik satu-satunya per hari ini yang dituduh supaya Prabowo berpisah dengan Jokowi adalah PDIP. Meski PDIP membantah sebenarnya nggak ada urusan apakah mau berpisah atau tidak antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi kalau kita mendengar statementnya elit PDIP, Deddy Sitorus mengatakan ya memang Prabowo dan Jokowi itu harus dipisah. Hari ini Prabowo adalah presiden dan Jokowi adalah mantan presiden. Nggak bisa dipisah, nggak bisa disatu-satuin lah kira-kira begitu. Tapi secara prinsip memang PDIP itu adalah partai yang paling banyak dimention, yang kemudian disebut sebagai pihak yang sangat kelihatan sekali bahwa Prabowo itu harus menjauh dari Jokowi. Jadi itu yang saya sebut bahwa pihak ataupun partai yang ingin memisahkan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Tapi ala kulli hal ya, sebenarnya soal isu apakah Prabowo dengan Jokowi harus berpisah ataupun tidak, secara prinsip adalah publik hanya ingin bahwa hari ini Prabowo itu adalah presiden dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hari ini Prabowo adalah orang nomor penting di negara kita yang orkestrasi kebijakan dan manuver-manuver politiknya ke depan itu murni dan orisinal dibuat oleh Prabowo, bukan karena ada bisikan-bisikan, bukan karena ada intervensi ataupun masukan-masukan dari siapapun, terutama mantan-mantan presiden sebelumnya. Kan itu sebenarnya, ini semacam dukungan, ini semacam hope bahwa Prabowo itu punya segala-galanya untuk menunjukkan sebagai presiden di Republik Indonesia. Itulah yang saya sebutkan, memang sulit memisahkan Prabowo dengan Jokowi, itu sulit. Karena Prabowo itu mazhabnya zero enemy, mazhabnya adalah politik gotong royong. Jangankan dengan Jokowi, dengan SBY dan Megawati sekalipun, Prabowo menjaga sikap politik. Tapi kalau mau jujur, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Prabowo
totally ini sudah berbeda dengan Jokowi loh. Jadi sejak awal Prabowo itu sudah membuat program yang pro rakyat. Makan gizi gratis, kesehatan gratis, bikin rumah gratis, pemangkasan biaya haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Jokowi fokus waktu ketika jadi presiden pertama kali adalah membangun infrastruktur. Di situ saja sudah berubah. Prabowo dalam banyak hal juga mengoreksi apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Misalnya soal PSN. Proyek-proyek strategis nasional dikoreksi oleh Prabowo Subianto. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi, terutama yang baru dibangun, juga di stop oleh Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut sebagai diferensiasi, bahwa sebenarnya secara program Prabowo dan Jokowi itu sudah terpisah. Termasuk misalnya soal efisiensi anggaran. Kalau di zaman Jokowi kita tahu, Jokowi itu sangat jor-joran. Infrastruktur jor-joran, bansos juga jor-joran. Prabowo semua efisiensi, semua pengetatan anggaran. Tentu untuk membiayai program-program strategis di masa-masa yang akan datang. Artinya apa? Siapapun pihak, entah itu pendukung Ganjar, entah itu pendukungnya PDIP, entah itu pendukungnya Anies, kalau berharap Prabowo menjauhi Jokowi, rasa-rasanya sulit ya. Minimal di panggung depannya. Tapi kalau bicara tentang program, bicara tentang kebijakan, saya kira Prabowo dan Jokowi itu sudah berpisah dalam banyak hal, termasuk soal IKN. IKN kan dananya di stop. IKN dananya itu maksud saya diblokir karena tentu ada program strategis yang ingin diproyeksikan oleh Prabowo dibandingkan dengan program-program Jokowi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi di situ kira-kira artinya secara sederhana berharap misalnya Prabowo itu berpisah apalagi bermusuhan dengan Jokowi rasanya tidak mungkin. Tapi lihatlah bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Prabowo. Saya kira itu sudah berpisah secara total dengan Jokowi. Dan kita bisa melisting kira-kira apa saja kebijakan Prabowo yang sudah berpisah dengan Jokowi. Jadi saya kira di situ. Oke, terima kasih. Salam sehat dan jangan lupa ngopi supaya kita hidupnya mantap semantap-mantapnya. Salam politik Syai'un pastinya mantap.